Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik sahabat Kukar Pintar, selamat datang di portal Kukar Pintar. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan pembelajaran materi IPA. Bersama saya Ibu Tika Andria, kita akan belajar materi IPA kelas 7 semester kedua kurikulum 2013, yaitu pada bab yang ke-9 tentang struktur bumi dan dinamikanya. Nah, pada pertemuan yang kelima ini kita akan belajar tentang gunung berapi dan resiko pengurangan bencananya. Buku IPA yang akan kita pakai pada pelajaran kali ini adalah buku paket IPA kelas 7 kurikulum 2013 semester yang kedua yang diterbitkan oleh Kemdikbud edisi revisi 2018. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik gunung berapi serta pengurangan resiko bencananya. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, sebelum kita lanjut belajar, Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian tentang gunung berapi. Gunung berapi sering mengeluarkan letusan atau yang disebut dengan erupsi, dan ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, menurut kalian, apa sih yang sudah kalian ketahui tentang gunung berapi itu atau erupsinya? Bagaimana dampaknya dan cara menanggulanginya serta cara mencegahnya? Untuk lebih dalam mengetahui tentang gunung berapi, kita simak pelajaran kita berikut ini. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gempa bumi yang merupakan salah satu fenomena yang terjadi di litosfer. Kali ini masih di litosfer kita akan belajar tentang erupsi gunung berapi. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, sudah pada pertemuan sebelumnya Ibu menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga endogen. Yang pertama adalah vulkanisme, yang kedua adalah tektonisme, dan yang ketiga adalah gempa bumi. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, untuk lebih jelasnya proses gempa bumi, kita akan melakukan simulasi atau praktikum gempa bumi. Silakan kalian simak video berikut ini.
Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana proses erupsi gunung berapi, kalian bisa simak video berikut ini. Faktanya dari 1500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangan. Bagaimana adik-adik sudah paham bukan bagaimana proses erupsi gunung berapi? Jadi erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi atau dikenal dengan istilah gunung meletus. Istilah magma disebut dengan material cair yang berasal dari dalam gunung berapi. Sedangkan lava merupakan magma yang meleleh keluar dari gunung berapi. Lahar adalah lava yang sudah bercampur dengan batuan dan logam lainnya yang bersifat cair yang sudah keluar ke permukaan bumi. Sedangkan awan panas merupakan hasil letusan berupa gas yang mengalir bergulung di awan yang biasa disebut dengan wedus gembel. Adik-adik sahabat tukar pintar, untuk tipe-tipe letusan vulkanisme itu ada dua macam. Yang pertama adalah tipe Hawaii, di mana terjadi karena lava sangat cair sehingga mudah mengalir ke segala arah yang menghasilkan bentuk seperti perisai atau tameng. Contohnya adalah pada erupsi Gunung Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii. Tipe yang kedua adalah tipe Stromboli yang bersifat spesifik, letusannya terjadi dengan interval yang hampir sama. Contohnya adalah pada Gunung Vesuvius di Italia dan Gunung Raung di Jawa. Nah, ini adalah gambaran dari beberapa tipe letusan gunung berapi. Ada tipe Hawaii di mana letusannya seolah-olah seperti mengalir ke seluruh permukaan gunung berapi dan menuju ke bawah. Tipe Stromboli dia langsung mencuat ke atas dengan gulungan semacam gas yang berada di awan. Sedangkan tipe vulkano itu dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga hanya seperti loncatan magma tanpa ada gulungan awan atau gas seperti pada tipe Stromboli. Sedangkan pada tipe Merapi itu letusannya itu meleleh ke salah satu sisi, tidak merata seperti pada tipe Hawaii. Nah, untuk tipe Peret atau Plinian itu tipe letusannya hampir sama seperti dengan Stromboli, cuman dia lebih lebar pada bagian awannya.
Untuk tipe Peli itu terdapat beberapa letusan kecil di sekitar gunung atau kawah gunung berapi itu. Dan yang selanjutnya ada tipe Saint Vincent, di mana kumpulan dari awan panas itu melebar lebih luas lagi. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, untuk lebih jelasnya kalian tentang bagaimana sih proses erupsi gunung berapi, mari kita simak simulasi proses erupsi gunung berapi yang Ibu lakukan pada video berikut ini. Baik, kita akan melakukan simulasi erupsi gunung berapi. Bahan dan alat yang kita butuhkan antara lain kotak plastik, pasir, potongan botol air mineral yang berukuran sedang, soda kue, deterjen bubuk, air yang telah diberi pewarna merah, air cuka, dan juga sendok makan yang akan kita gunakan sebagai penakar serta pengaduk. Langkah yang harus kita lakukan, pertama-tama kita buat miniatur gunung berapi dengan cara meletakkan potongan botol air mineral di bagian tengah kotak plastik. Kemudian kita tempelkan pasir di sekeliling potongan botol tersebut. Jadi botol tersebut berfungsi sebagai dapur magma yang akan kita gunakan untuk membuat magma. Selanjutnya kita masukkan soda kue ke dalam dapur magma sebanyak 2 sendok makan. Lalu deterjen bubuk kita masukkan juga sebanyak 2 sendok makan. Kita masukkan air yang berwarna merah ini. Lalu kita aduk supaya merata. Nah, untuk memberi efek magma atau lava yang meleleh, maka kita gunakan atau kita masukkan air cuka secara perlahan-lahan ke dalam dapur magma. Sambil kita tunggu reaksinya. Magma sudah mulai terbentuk. Proses ini disebut dengan intrusi atau magma yang belum meleleh keluar ke permukaan gunung berapi. Jika kita tambahkan cuka, maka magma akan mulai meleleh keluar permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan proses ekstrusi. Nah, lelehan magma ini atau lelehan lava adalah hasil terbentuknya atau hasil reaksi dari campuran soda kue dan juga cuka, menghasilkan gelembung-gelembung karbon dioksida. Inilah yang disebut dengan magma. Bisa kita lihat magma atau lava keluar dari permukaan perut bumi atau perut gunung berapi, meleleh seperti ini. Itulah simulasi yang bisa kita lakukan, yaitu simulasi erupsi gunung berapi. Terima kasih. Nah, adik-adik sudah jelas bukan bagaimana cara atau proses terjadinya erupsi pada gunung berapi? Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimanakah proses erupsi yang terjadi pada gunung-gunung berapi di dunia, kalian bisa simak videonya pada link erupsi berikut ini. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, dari apa yang sudah kita pelajari tentang erupsi gunung berapi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa gunung berapi itu mempunyai beberapa ciri khusus, yaitu terdapat aktivitas vulkanisme, berbentuk kerucut dan ada lubang cerobong di atasnya.
kemudian mengeluarkan asap, debu, dan lava. Lalu ada sumber air panas atau panas bumi di sekitar gunung, dan juga gunung itu mempunyai catatan letusan. Adik-adik, untuk refleksi hari ini adalah apa yang sudah kalian pelajari pada saat pertemuan ini, lalu apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut, dan apa yang belum kalian pahami tentang erupsi gunung berapi, serta bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Ibu harapkan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita ya. Nah, untuk lebih dalam lagi kalian menambah ilmu pengetahuan kalian tentang erupsi gunung berapi, maka kalian dapat membuat mind map atau peta konsep erupsi gunung berapi dengan beberapa kata kunci yang sudah Ibu berikan. Ada magma, lava, lahar, awan panas, seismograf, skala Richter, dan dampak serta cara menanggulangi erupsi gunung berapi. Dan kalian bisa menambahkan beberapa kata kunci lainnya yang dirasa perlu. Berikut ini adalah contoh bagan dari mind map yang bisa kalian buat. Ada yang berbentuk bulat dan juga berbentuk kotak. Adik-adik sahabat tukar pintar, untuk lebih dalam lagi kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan dalam bentuk LKPD yang Ibu insertkan ke dalam PPT Ibu ini. Nah, sedangkan sumber referensi yang Ibu pakai dalam pelajaran dengan tema gunung berapi ini, Ibu mengambil dari dua jenis sumber, yaitu dari buku dan dari internet, di mana kalian bisa mencari alamat website-website untuk mencari atau memperdalam ilmu kalian mengenai erupsi gunung berapi. Linknya sudah Ibu berikan pada alamat berikut ini. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Ibu harap apa yang sudah kita pelajari tadi tentang erupsi gunung berapi bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar, stay healthy, stay happy, and stay positive. Salam Kukar Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.